Shalom saudara, apa kabar semua? Amin. Saudara, bulan ini kita berbicara tentang mustard seed. Apa namanya? Biji sesawi. Oke? Biji sesawi ini sangat kecil, makanya saya kasih judul tiny but powerful. Minggu lalu Pak Boy ngasih little, small ya, small, powerful. Saya nggak mau kata small, tiny. Ya, jadi tiny. Kalau saya kasih foto ini, anaknya superhero, saudara. Ya, entah superhero siapa gitu. Sekalipun dia anaknya superhero, dia masih tiny, masih little, but powerful. Ya, nah saudara katakan di samping kirimu, you are powerful. You are tiny but powerful. Wow. Amin. Jadi saudara yang badannya kecil, kalau diolok, lu kok kecil sih? Oh, but powerful. Halo yang kecil-kecil badannya, ya, jangan merasa rendah diri atau rendah hati. Bukan ya, rendah diri. Saudara katakan, kok small sih? Gitu. But powerful. Kenapa? Benih itu juga demikian, ya. Benih itu demikian dikatakan gini. Ayatnya di sini nih. Ayatnya di sini ya. Kita baca sama-sama. Ada yang bisa kelihatan? 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ini kejadiannya ini mendoakan, lalu anaknya itu masih kerasukan gitu ya ceritanya kurang lebih lah. Terus kenapa Tuhan kok ini nggak bisa didoakan, nggak bisa terlepas? Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. In English, he answered, because you are little faith, your lack of trust and confidence in the power of God. For I assure you and most solemnly say to you, if you have living faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there. And if it is God's will, it will move and nothing will be impossible for you. Amen. Di sini dikatakan jelas sekali, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Imannya di sini diminta besar apa kecil, tiny. Kecil aja. Faith you only need this much. Not need a big one. Nah, kadang kita ini dengar ya. Kenapa sih kamu kok belum dijawab doanya? Tadi ada pujiannya itu ya. Mungkin imanku enggak sebesar imanmu. Waduh. Padahal firman ini dikatakan sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman yang sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu tadi maktul, sak titik, sak dot. Minggu lalu saya sampaikan di tempat ini bahwa kita ini harus sacrifice kita ya. Patahkan semua kedagingan kita, keangkuhan kita minggu lalu. Lalu sekarang yang kita pelajari adalah di dalam benih itu ada kuasa. Firman yang saudara dan saya terima di dalam hidupmu itu ada kuasa. Katakan kuasa. Jadi saudara kalau sudah dengar firman, itu ada kuasa yang sama, saudara dan Tuhan itu sama, kuasanya besar. Bahkan engkau melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Dadah, amin. Mana, where is 500 people? No. Oh yes, 4900%. Oh no. Oke. Jadi yang dibutuhkan dalam firman ini
untuk melakukan kuasa yang besar yang ada di dalam dirimu, diperlukan iman yang saktul ini aja loh saudara. Dan bisa memerintahkan gunung, the mountain, move there. Wow, kadang kita ini bingung saudara ya. Aku tidak memiliki iman yang besar, padahal yang dicari iman yang kecil. Makanya dikatakan tiny is but powerful. Sekalipun imanmu kecil, itu ada kuasanya. Kenapa? Dari benih yang kecil itu tadi, kalau ditanam, dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Berarti ada satu power inside in this seed. Nah, kita ini adalah benih itu. Kita yang dulu dijadikan yang di luar kedagingan kita, maksudnya kita tinggal di luar kedagingan kita kenal Yesus, di sini kita hidup dalam dosa. Betul? Lalu kenal Yesus, dijadikan benih yang luar biasa, dimasukkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Kita jadi orang ciptaan yang baru. Karena ada apa? Ada seed, biji sesawi itu ada di dalam dirimu. Dan kita semua adalah biji-biji itu yang siap ditanamkan, lalu berbuah-buah tetap. Bahkan seperti pohon yang besar. Kecil loh saudara, bisa menjadi besar. Karena apa? Karena ada kuasa di dalam diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, have faith in you or not in yourself? Pertanyaannya sekarang, apakah kamu mempunyai iman yang tiny tadi, saudara? Kalau pertanyaan dijawab, nggak tahu ya, sudah kode-kode ini. Gawat, saudara. Saudara harus masuk ICU. Seriously. Kalau saudara nggak ngerti bahwa yang saya omong tadi, kehidupan kita dulu di daerah sini, betul nggak? Santoso yang lama di sini. Begitu Santoso yang baru kenal Yesus, Santoso dibaptis. Di sini ada yang belum dibaptis kah? Sudah. Mantap. Ya. Berarti kita ngikutin cerita ini, oke? Dulu saudara dan saya di dunia ini. Di dunia mana nih? Di dunia kegelapan. Di dunia mana? Di dunia dosa. Oke? Lalu kita kenal Yesus. Dibaptis. Gak cukup saudara. Saudara harus bertumbuh. Betul gak? Tiny tadi itu ditanam. Ditanam di dalam gereja. Saudara harus tertanam di dalam gereja. Minggu lalu saya bilang, betul? Kenapa harus ditanam di dalam gereja? Supaya kita saling kuat. Kita saling mendoakan. Kita saling memperhatikan. Ini pentingnya gereja lokal. Kalau Farah tidak datang, kita kangen. Betul nggak saudara? Kita telepon. Oh, ya kangen semua loh ini Farah, bukan aku tok. Di mana Farah? Di mana Farah gitu. Ada yang memperhatikan. Apalagi saudara ikut di KM. Saudara diperhatikan. Saking memperhatikannya, gembala saudara yang muda ini, gembala muda maksudnya ya, Pak Woi dan Ibu Peti, anaknya ulang tahun itu besok, dikasih ucapan sekarang. Saking memperhatikannya Filia sama Philip. You know, saya baca gini, loh ini bukannya besok ini. Besok saudara. Tapi karena cintanya, ini hari tidak bisa menunggu. Loh, berbahagia di kau yang diperhatikan sama Bapak Gembala pemudanya. Amin. Ini kalau saudara tertanam. Nah sekarang saya tertanam di sini. Saya nggak bisa lepas lagi karena saya cinta di sini. Betul nggak? Kok cuma satu? Ya, saudara dan saya tertanam di sini. Ayo sekarang mana yang kurang? Kita perbaiki, betul nggak? Minggu lalu ceritanya begitu. Ya, nah minggu sekarang, saudara, untuk melangkah lagi, kuasa yang ada di dalam dirimu harus terlihat, harus terbukti, harus dinyatakan. Makanya Tuhan waktu itu ada orang yang sakit, anaknya ayan atau anaknya kesurupan, di mana murid-muridnya nggak bisa ngelepasin. Lalu orang-orang itu datang kepada Tuhan, Tuhan itu murid-muridmu
nggak bisa ngelepasin doa anak ini. Kenapa? Makanya dijawab sama Tuhan. Karena mereka kurang percaya. How come? Pertanyaannya, masihkah ada iman? Sekecil itu loh, ada di dalam dirimu. Kamu bilang, enggak. Nelongso enggak Tuhannya? Nelongso saudara. Saudara sudah di sini loh, enggak di sini lagi loh. Saudara sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya. Berarti ada benih yang ada di dalam dirimu. Nanti kita belajar ya di sini ya. Nah, have faith in yourself, katakan yes I have. Yes I have. Markus 9 ayat 22-24 dikatakan gini, 1, 2, 3. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Anak ini di dalam kondisi dikuasai oleh kegelapan. Roh kegelapan. Saudara jangan pikir, oh anak ini menakutkan. Diri kita saat ini seperti anak itu loh. Kita diseret ke dalam kegelapan lagi. Kadang. Kita udah kenal Yesus di sini, kita hidup di dalam tertanam di gereja. Diseret sama roh itu untuk kita melakukan dosa lagi yang dulu kita pernah lakukan. Halo, kita sama seperti hal ini. Nah, pertanyaannya, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Ini ceritanya seorang papa memiliki anak yang kerasukan. Oke, papanya datang kepada Yesus. Nah ini pertanyaannya ini luar biasa, saudara baca ya. Sebab itu, pas Yesusnya lewat toh. Sebab itu jika siapa? Engkaunya huruf besar berarti siapa? Yesus. Jika Yesus dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudara, waktu kita dalam keadaan di dalam seperti ini, kita doa, Tuhan kalau engkau bisa dan berkuasa, angkat aku kembali, masukin di sini. Saudara, di sini dikatakan, Yesus jawab, katamu jika engkau dapat, Yesus make question. Hah? Kamu ngomong, kalau aku dapat, berarti saudara dia gak tahu kalau Tuhanmu itu siapa. Betul gak? Terus tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak. Ngeh dia. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Coba bayangkan saudara, dia menjerit, ngeh nih ceritanya, iya Tuhan itu kan luar biasa ya. Yes, aku percaya engkau Yesus Tuhan. Tapi tolonglah aku yang gak percaya ini. Saudara ngeh gak sih pertanyaan kalimat ini? Engkau bilang percaya Yesus, mulutmu bilang aku percaya Yesus. Tapi kelakuanmu kamu gak percaya Yesus. Aneh kan? Itu kita. The demon has often thrown him both into the fire and into water, intending to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. Jesus said to him, you say to me, if you can, all things are possible for the one who believes and trusts in me. Immediately the father of the boy cried out with a desperate, piercing cry saying, I do believe, help me overcome my unbelief. Kalau saudara baca ini lagi, suatu pernyataan yang kontradiksi. Betul enggak saudara? Kehidupan bapak ini dia bilang, pantesan anaknya sakit yang enggak bisa diobati. Karena papanya percaya Yesus, tetapi enggak percaya. Aneh ya. Saudara percaya Yesus? Yes. Tapi begitu ditanya, adakah imanmu? Saudara bilang, enggak ada. Saya masih di dosa ini. How come? You believe God, you trust Him as your Savior,
Tetapi di dalam kehidupan kita nggak bisa mempraktekkan Yesus itu ada di dalam diri kita. Are you with me? Benar loh, kehidupan seperti ini ada di antara kita. Kita ini, saya mau dirim dada. Ya, gimana caranya nanti kita belajar? Karena kita tahu bahwa kita ini tiny but powerful. So you have to put in your mind, you have powerful of God. Amin. Jangan pernah saudara katakan, oh aku gak mampu, aku gak punya apa-apa, aku miskin, aku gak ada orang tua, aku ngerti saudara. You have God with powerful inside you. So you never give up in your life. Saya gedek gitu, maksudnya gedek itu, greget gitu ya. Kalau ngelihat anak Tuhan, katanya pelayanan. Ini sudah pelayanan lagi saudara. Tapi waktu menghadapi masalah, dia rasanya, aku gak usah gereja-gerejaan. How come? How come? You believe in God, you know that your God is powerful. Tapi begitu kita menghadapi dalam kenyataan dunia ini, Tuhan kok kayak gini ya hidupku. Gak ada siapa-siapa yang memperhatikan aku. Selalu ngeblame someone to become like a black goat. Black goat, kambing hitam saudara. Menghitamkan kambing itu seneng banget gitu loh. Nyalain Ales ini, Ales seneng gitu loh. Look, we are tiny but powerful. Jangan tiny-nya aja yang disakasihani gitu saudara. Padahal kita memiliki kuasa, power yang luar biasa ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi sekarang saudara lihat ya. Kalau kita tetap masih melakukan dosa ini, kita harus berusaha di dalam diri kita. Mengerti saudara? Harus saudara lepaskan. Saya nggak ada ikatan seks seksual, tidak ada. Tapi saya ikatannya apa? Game. Sekarang ini lagi ngetren loh, game. Saudara, anak-anak yang mahasiswa gak bisa datang ke gereja. Karena sibuk, PR-nya banyak. Tapi kalau main game, itu sampai pagi saudara. How come? Loh serius nih, saya gak habis mikir. Kamu bilang kamu sibuk, waktuku terbatas om. Saya ada ujian om, saya gak bisa datang ke gereja om. Fine, saya gak haruskan saudara datang. Tapi saudara di dalam kenyataan kehidupanmu, sampai malam-malam itu bisa saudara. Ngapain sampai malam-malam? Nge-game. Setuju gak saudara? Nah, waktu kita ada di sini main game, Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu sebenarnya sudah memperingatkan kamu. Stop, stop. Time is late already. Stop. Tapi kita, sebentar. Gitu loh ngomongnya sama diri kita juga kan. Tunggu dulu, gue habisin ini dulu sampai gamenya nomor sekian gue dapet nih. Gitu. Apalagi di IG sekarang, IG itu dapat duit gitu ya. Wah enak juga ini main game, aku sih mikir nih. Enak juga ini main game dapat duit nih. Iya kan? Gak kepikir saya, sampai mereka itu mengorbankan komunitas saudara dengan Tuhan, devotion saudara sama Tuhan, dibatalkan. Gara-gara game. Wow, dunia ini semakin kuat saudara ya. Dunia ini semakin kuat untuk menderek saudara yang udah di situ ditarik balik. Dengan cara gimana? Caranya 1001 malam cara. Kalau game gak bisa, gua kasih apa lagi nih? Sekarang lagi ngetren apa sih nih? Ayo ngomong dong anak-anak muda. TikTok. Oh yes. TikTok, waduh kalau main TikTok, di mana-mana. Jadi kalau dulu masih ada dimanapun, kapanpun, kamu makan apapun, minumnya bla bla bla. Kan gitu nah? Di sini dimanapun, kapanpun, pakailah TikTok gitu. Mau makan kita TikTok dulu. Mau mandi kita TikTok dulu. Mau tidur kita TikTok dulu. Mau apa aja di TikTokin, semuanya di TikTokin. Loh,
Coba, kalau saudara dan saya yang sudah kenal firman, di mana saja, kapan saja, jadilah engkau saksi. Loh, enggak, itu dihapus saudara. Dihapus, dijadikan TikTok itu lebih bergaya. Saksi, itu mah kuno gitu kan. Saudara, ini firman, pagi ini berbicara tentang you are tiny but powerful. Saudara harus merubah cara pikir saudara. Seperti papa ini. Papa ini dikatakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lah, sebentar-sebentar kita ngomong I believe God. Ada lagunya tadi, nyanyi, angkat tangan sampai nangis, sampai air mata keluar, air hidus keluar, air mulut keluar, air telinga keluar. Semua keluar deh airnya gitu sampai nangis. Tetapi begitu menghadapi segala sesuatu, Tuhan tolong aku yang kurang percaya. Coba bayangin saudara, di satu sisi saudara, wah semangat Tuhan, luar biasa. Di sisi lain, saudara kayak orang gak sadar saudara. Mana Tuhan, tolong doakan aku ya, doakan aku. Kayak kehilangan iman gitu loh. Padahal iman yang diminta sama Tuhan, sebesar apa? You know biji sesawi sebesar apa? Kecil, kecil aja. Ayo kita mulai dari hal kecil. Games itu hal kecil. Tapi kalau kita gak bisa memanage-nya, saudara gak akan bisa mendapatkan kesempatan yang besar. TikTok, hal yang kecil. Sebetulnya TikTok itu membantu kita. Betul gak saudara? Yes, saya suka baca juga hal-hal yang baru tentang kesehatan. Misalnya ya, ada caranya ini shouldernya frozen. Saya lagi frozen nih. Lah itu, coba giniin. Nah saya bisa gunakan itu. Resep-resep baru makanan. Betul nggak? Desain-desain baru yang lagi berkembang. Itu bisa membantu kita, bagian arsitek. Googlein, waduh TikTok yang bagian arsitek, betul nggak? Yang bagian Yusitsu. Jujitsu, nah itu dia. Saya nggak tahu namanya itu yang benar. Googlein itu, ilmunya bela dirinya seperti ini. Gitu saudara. Membantu nggak? Bantu. Tapi kita nggak mau diikat sama hal-hal seperti ini. Karena kita memiliki iman yang tiny but powerful. Kita bisa jadikan berkat di TikTok ini saudara ya. Next, talk unbelief and you will have unbelief. But talk faith and you will have faith. According to the seed sown will be the harvest. Kalau sekarang kita ngomong dalam diri kita bahwa aku masih kayak gini-gini, seperti yang dulu. Aku mau seperti yang dulu gitu. Gak mau berkembang saudara. Maunya seperti yang dulu hidup berkelimangan dosa. Dosa bukan hanya seksual, dosa bisa aja macam-macam dosa itu. Oke? Keegoisan kita, kestabernan diri kita, keangkuhan diri kita, itu masih kita hidup di sini. Kita nggak mau berubah, nyaman di sini. Tapi kalau saudara tahan ucapkan, aku berubah, aku tiny but powerful. Katakan di dalam dirimu, aku tiny but powerful. Aku ini biji benih yang hidup, yang memiliki kuasa untuk bertumbuh dan berkembang. Bahkan berbuah. Itu harus dikatakan itu sehingga pikiran saudara, apa yang saudara masukkan di dalam pikiranmu, itu yang akan dipanen saudara. Bukan kekhawatiran lagi, bukan ketakutan lagi, tetapi satu hal yang luar biasa yang saudara dapatkan. Having faith does not mean having no difficulties, but having faith, the strength, it means we have the strength to face them knowing we are not alone. Amin. Memiliki iman itu bukan berarti kita free problem. Persoalannya enggak ada sama sekali. Justru saudara memiliki iman. Saudara menghadapi masalah itu beda dengan waktu saudara enggak memiliki iman. Yes, hanya satu orang yang katakan yes. Dari 5.000 ini, it's good.
Ya, satu aja, saya nggak harus semuanya. Satu aja di gereja ini yang mempraktekkan firman. That's wonderful. Amin. Kalau semuanya melakukan miracles. Pak Mo ya, happy sekali. Nah di sini dikatakan kalau kita memiliki iman, itu berarti kita memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan. Di sini ada yang menghadapi persoalan? Banyak. Jangan takut, karena engkau adalah tiny but powerful. Kalau engkau memiliki kuasa itu, katakan dengan persoalanmu, move from here. Wow, ini harus dibuktikan. Amin. Jadi minggu depan, kalau saudara ada masalah selama minggu ini, oke, ini bekal buat saudara untuk minggu ini. Begitu masalah hinggap di dalam pikiranmu, move on in the name of Jesus. Move. Dan saudara akan lihat buktinya apa. Tapi jangan seperti Bapak tadi. Yes Tuhan, jika engkau mau atau jika engkau, apa tadi dia ngomong, bisa, mampu, angkat bebanku. Udah gitu loh doanya saudara. Jangan gitu doanya. Berarti doanya itu seperti Bapak tadi. Yes Tuhan aku percaya, tapi aku gak percaya. Tuhannya bingung. Apa sih yang kamu omong, kamu gak ngerti. Ya, jadi saudara sekarang tahu, you have powerful. If the problem coming to your mind, masuk dalam pikiran kita, melemahkan kita. You said what? In the name of Jesus, all of this, apa? Move. Katakan move yang keras, yang tegas gitu saudara. In the name of Jesus, move from here. Masih bandel, cerit lebih keras lagi. Tidak mau keluar, kaplak dulu sedikit. Kebangetan saudara, kalau mau keluar ya. You have power, oke? Cepat aja, karena baunya Pak Mo ini mengganggu sekali saudara. Terakhir saudara. Terakhir serius, ada satu lagi slide. Lukas 18 ayat 8b dikatakan gini. Kenapa sih kita ngomongin tadi faith itu titik nota itu aja diperlukan. Ayat ini mengatakan gini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? However, when the Son of Man comes, will he find this kind of persistent faith on the earth? Why God just asking you a tiny faith? Why? Because in the end of this time, a lot people don't have faith. Ini so sad. Di gereja ini saja tadi ditanyain, adakah iman di antaramu? Saudara ragu-ragu mau jawab. Tadinya, ya toh, setelah dipendeliin sama disentak ini, yes I have. Saudara harus saudara katakan saat ini, yes. Pegang dadamu, yes I have the faith. Karena apa? Di akhir zaman ini banyak orang yang meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena persoalan saudara. Kenapa? Karena masalah yang besar, masalah ekonomi semakin tidak bagus. Saudara menghadapi tekanan di dalam bisnis saudara. Saudara lari dari Tuhan. Saudara lihat kanan kiri saudara, itu kok enak ya, bisnisnya bagus ya. Oh dia pakai ke ini, ke mak cem-cem gitu. Kita cari deh mak cem-cem itu. Supaya bisa kaya saudara. Supaya lebih instan, lebih gampang. Mereka gak mau lagi kerja keras. Seriously. Di akhir zaman ini semakin orang meninggalkan Tuhan. Makanya firman ini mengatakan, saat aku datang nanti kedua kalinya, masihkah ada iman di muka bumi ini? Iman yang bagaimana? Yang persisten. Katakan, persisten. Persisten itu yang kekeh. Yang selalu gak tergoyahkan. Gimana caranya saudara memiliki iman yang kekeh? Kalau saudara gak pernah ketemu di dalam persekutuan. Gimana saudara memiliki iman yang kekeh sama Tuhan? Di dalam
kehidupan personalmu life, itu enggak serius sama Tuhan. Jadi ayo kita rubah saudara. Mungkin saudara tinggal sendiri, saudara mungkin lebih banyak terpengaruh, influence with the others people. Oke, makanya saudara harus tertanam di gereja lokalmu. Harus ikut di dalam KM-mu. Memang kadang orang tua itu bingung ya saya. Serius nih. Orang tua sekarang ini ya, kita yang tua-tua ini ya, yang punya anak, suruh anaknya ke gereja, betul nggak? Nggak ada orang tua yang dari Indo ceritanya, jangan ke gereja, enggak. Datang ke gereja, betul nggak? Sampai mamanya nganterin nih, gereja mana yang kamu suka, ayo kita lihat. Betul nggak saudara? Kalau saya punya anak juga seperti itu. Tak ajak, gereja mana? Kita lihat juga, kita amati, oh ini kurang deh. Ya kita move, kita cari lagi yang lebih serak, lebih bagus, oke? Orang tua yang benar itu seperti itu. Begitu kita serak ini ya, terus anaknya mulai ikut di gereja. Lalu anaknya mulai tertarik dalam pelayanan. Betul nggak? Tertarik dalam pelayanan, saya lupa kalau di sini ada orang, saya tidak ngadepin sini. Tertarik dalam pelayanan, terus setiap telepon papanya, kamu ngapain? Lagi pelayanan Pak. Loh kok setiap tak telepon kamu pelayanan di gereja? Oh pokoknya kapit jadi pendeta. Oh no jawabannya. Aku gak ngongkon-kon jadi pendeta. Ngerti saudara saya ngomong ini ya? Saya gak nyuruh kamu jadi pendeta loh. Pendeta itu gak ada duit ya. Ngono saudara. Kamu ke gereja aja, tapi gak usah terlalu dalam-dalam. Gubrak langsung saya. Saudara, begitu anak itu bertumbuh, malah orang tuanya takut. Lah aneh toh ya. Seharusnya didukung lah. Bagus, kamu pelayanan. Betul gak? Tapi papanya mikir, aku nyekolahno kon ado-ado loh untuk dalet duit loh ya. Tadi pendeta kalau ada duit. Saudara, you have a tiny but powerful. Kalau engkau memikirkan hal yang eksternal, betul? Jangan berpikirkan yang di jasmani saja, itu wonderful. Saudara harus putuskan untuk tertanam benar-benar. Lalu melayani benar-benar. Itu lebih lagi saudara. Karena apa? Karena di dalam saudara melayani, mau gak mau, ajakan-ajakan di dunia sana, itu semakin dikikis. Kalau saudara gak melayani, ya kayak Ales ini, dia melayani saudara. Kalau dia gak melayani, hari Minggu dia di mana? Gak tahu. Uang lagi mendung-mendung gini, ada yang bilang gini. Tahu, benar gak saudara? Tapi karena dia melayani, dia harus bangun pagi, dia harus kegiatannya harus datang lebih awal karena main musik, gak bisa datang jam 11 loh. Harus lebih awal semuanya dia bantuin. Dan paling gak dia dengar firman yang saat ini. Betul gak saudara? Kalau dia gak ada di sini pelayanan, dia gak dengar. Makanya saya anjurkan setiap kita datanglah setiap minggu. Bukan saya ngomongin uang ya, enggak. Itu nanti terakhirnya. No, just kidding. Saya ngomongin saudara datang setiap minggu itu apa saudara? Setiap orang yang menyampaikan firman di tempat ini selalu baru. Waktu saudara miss minggu ini, saudara gak dengar tentang tiny and powerful. You miss. Padahal ini bekal kita untuk selama minggu depan ini. Understand? Minggu depan lagi, yang pembicara Pak Woi, beda lagi. Dia ngomongnya little but powerful. Lain, little, ini tiny gitu saudara. Jadi kita miss, tips-tips yang diberikan beliau, kita miss. Padahal we need that. We need every moment, we need that. Bekal kita sepanjang minggu ini. Apalagi saudara mau masuk di dalam cell group. Saudara di tengah minggu, saudara dapat pengajaran lagi. Kesaksian, saudara dengar lagi. Mau gak mau saudara, pikiran untuk TikTok tadi, pikiran untuk nge-game tadi, itu berkurang gak? Berkurang, yakin. Pasti, saya pastikan yakin. Karena apa? Setiap saat saudara ikutin atmosfernya ini, kingdom atmosphere. Terus minggu saudara pelayanan lagi, harus ambil waktunya lagi Kamis. Saudara harus sacrifice. Yes, perlu sacrifice. Untuk menjadi powerful, you have to be sacrifice.
Tuhan aja sacrifice. Oke, last. Tuh. They tried to bury me, but didn't realize that I was a seed. Masalah itu boleh aja datang. Persoalan itu boleh aja menindas kita. Saudara pikir saya nggak ada masalah? Ada saudara. Pak Wo ini kelihatannya nggak ada. Happy selalu dia. Bang Jul itu juga enggak ada sama Pak Vero itu, Mbak Vero. Dia pegangan tangan aja, romantis sekali. No problem, they have no problem. We have problem, but don't worry. They try to stab me, bury me, whatever, press me with a lot of things. Mereka nggak tahu kalau kita ini benih yang kita ditindas, masuk ke dalam tanah. Semakin kuat saudara. Kalau pas diumbul-umbul di tanah ini kita benihnya, di sini benihnya, kena angin, hilang dia, gak tertanam. Tapi kita ditekan dengan persoalan, kita ditekan dengan masalah, benih tadi masuk ke dalam. Semakin kuat, semakin bertumbuh. Katakan, yes. Haleluya, ayo silahkan.